karena banyak isu Galatama harus pakai mistis, 3 hari nggak boleh pulang nggak boleh jauh dari air kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Montoya Official. Nah, konten kali ini kita beda kayak biasanya. Kita biasanya keliling-keliling kolam, kita biasanya ngonten kolam ke kolam. Kali ini kita mau bahas konten tentang persahabatan antara saya sama Juber. Awal muasal kenal sama Juber tuh kapan sih? Terus tahun berapa gitu ya? Nah ini Om ada salah satu netizen nih, katanya awal muasal perkenalan Montoya dan Juber kapan Om? Awal muasal kenal sama Juber tuh tahun berangkat macik tahun 1995-96 lah. Sekitaran segitulah. Enggak jauh. Saya waktu umur itu kelas 2 SD, kelas 3 SD lah. Awal muasal kenal sama Juber tuh tentang mancing juga, di kolam juga. Dulu Juber itu dari kecil Om udah kenal sama Juber. Iya. Umur berapa tahun Om? Umur berapa tuh? Kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD tuh main kemana-mana sama Juber. Mancing di kolam-kolam tuh dulu sama Juber, termasuk sama bapaknya Juber juga. Nah, bapaknya Juber tuh teman kakak saya, sama di mancing juga. Dulu Juber suka nemenin kakak saya kalau mancing. Juber. Sama ini Om Ivan, Om Indah, semua kakaknya lah. Udah dekat semua, udah ngerasa keluarga lah. Pertama perjalanan saya mancing, waktu pakai itu tuh keor. Ya, dulu pakai keor. Pakai daun pisang yang disobek. Saking nyari ikan cuma 2 ekor. Jadi gini, dulu tuh mancing dulu tuh beda sama sekarang. Zaman dulu mancing tuh beda lah. Iya, beda jauh. Zaman dulu mancing tuh kita namanya kilo gebrus. Kilo gebrus tuh nggak ada hadiah zaman dulu. Kita nggak mengenal SN dulu kan. Belum ada natural, umpan. Bener-bener nggak ada umpan zaman dulu tuh. Nah dulu tuh kita mancing tuh pinter-pinteran kita bikin rumah ikan. Maksudnya bikin rumah ikan tuh biasanya selalu bikin rumah ikan dari daun. Mau itu dari daun pisang, daun talas ya Ber. Biar ikan diam di bawah. Umpan yang paling pakai cacing. Terus dibanding sama umpan putih. Waktu zaman dulu kalau ikan susah nih. Pengalaman saya di situ. Kalau nggak cacing dulu tuh zaman nonotnya ulam caunya. Belum ada ikan-ikan kayak ikan kecil-kecil kan. Sekarang ikan-ikannya kecil-kecil bener tuh. Bahwa lama kan gede-gede bro. Dulu ikan tuh benar-benar subang. Zaman dulu tuh natural. Ikan rame tuh sekilo 3, sekilo 2 lah zaman dulu tuh. Cuman semakin kesini banyak pemancing yang benar-benar memahami lah tentang mancing, pengen cari sensasi yang lebih cepat. Makanya ikan-ikannya sekarang nyarinya ikan-ikan balap semua, ikan sprint. Kalau sekarang dibilangnya babagongan ya. Ya, zaman dulu tuh dibilangnya babagongan. Oh, berarti kenal sama Juber itu dari umur kelas 2 SD ya? Ya, dari kelas 2, kelas 3 tuh udah benar-benar. Saya kelas 2, kelas 3 di Cibaduyut. Nah, di Cibaduyut itu kenal sama Juber tuh. Perjalanan kenal sama Juber itu di zaman Cibaduyut. Waktu rumah di Cibaduyut. Nah, ini ada lagi Om pertanyaan dari salah satu netizen juga. Awal muasal suka mancing tahun berapa? Awal muasal suka mancing tahun ya itulah 96 segitu. Tahun 96 95-an itu mancing. Pertama kali kenal sama Juber ya. Mancingnya di kolam biasa. Nggak pakai kantengan, nggak pakai garis, nggak pakai apa ya. Ada 20 orang ya 20 orang duduk dimanapun. Cuman pas begitu jarang ketemu, saya pindah rumah ke Dayakolot, Balendah. Nah, Om Pami nih hijrah juga ke Jakarta. Ketemu lagi, kita di Empang lagi, ketemu di kolam patin ya, mancing patin. Tahun 2004 kan? 2004 keluar SMA, pertama kali
ketemu Jubair lagi tuh dari tahun 95-96 tuh kita vakum, nggak pernah ketemu lagi sama Jubair karena saya di Jakarta, Jubair pindah rumah ke Dayakolot. Tapi tetap mancing kan. Tetap mancing. Nah, ketemu lagi sama Jubair, saya pindah ke Bandung tahun 2004. 2004 pertama kali ketemu lagi sama Jubair di praktisnya. Praktis di waktu kolam patin. booming-boomingnya kolam patin karena yang apa pembukaan kolam patin yang pertama Di Bandung ya, Ujung Soang. praktis. Oh sama juga sempat pisah dulu. Oh. Bisa Iya, dulu. lama, berapa tahun. Bisa dulu. Udah 3 kali nggak ketemu lama ya. Lama. Ketemu lagi udah punya anak nih. Udah punya anak, ketemu lagi. Belum. Di Dallas. Belum. Oh iya. Di Dallas. Setelah dari praktis pun kita di praktis, zaman praktis tuh tahun 2004 kita saya gabung sama Jubair tuh awal kenal lagi ketemu lagi sama Jubair tuh tahun 2004 sampai tahun 2008. Gerbujang. 2008 saya nikah, 2009 lahirlah Fatir. Nah, sekarang ada penerusnya, ada dia pemancingnya, mantap pokoknya. Montoya banget nih, Montoya Junior. Ada di konten Montoya Official. Ya, kita lihat skillnya, saya nggak diragukan lagi nih, Montoya Junior. Namanya Fatir. Berarti sama juga sempat bisa Om itu umur berapa Om? Masih kecil? Apa udah dewasa? Maksudnya seperti saya sama Jubair tuh dari tahun 95-96 kita dari kecil tuh bareng-bareng. Dari 96 ke sana saya pindah sekolah ke Jakapurwa di sini di belakang Mongsuk saya ini. Asalnya di Cibadak, pindah ke sini. Nah, lose kontak lah sama Jubair tuh. Lose kontak, ketemu Jubair lagi tahun 2004. Dari 96 tuh ketemu lagi sama Jubair 2004 di kolam praktis di Cikoneng, di kolam patin. Kita dari situ konten lah. Maksudnya konten ya bareng-bareng lah sama-sama Jubair itu mancing galatama tuh, pertama kali mancing galatama patin, mancing pertama kali ikan mas sama Jubair. Bareng-bareng lagi. Pas waktu bareng lagi mancing sama juga momen-momen yang lucu apa? Momen-momen lucu nomor mancing, banyak ya. Banyak. Ada salah satu yang bisa dikenang sampai mancing sama Montoya nih. Mancing sampai kayak rumah sendiri di praktis. 1 bulan gak pulang-pulang, tidur situ Ya, kerjaan, mancing terus. Itu percaya nggak percaya, Tuh. beneran itu 1 Kita bulan makan dari hasil mancing. hasil mancing tuh Dulu tiap hari zaman bawang kene Jubair. ke bawang. Bawang kene dari mulai makan, mancing, mabok itu benar-benar dari kolam. Dan dulu Montoya saya masih karena banyak isu galatama harus pakai mistis. Pernah saya 3 hari nggak boleh pulang, kata si orang pinter 3 hari nggak boleh pulang nggak boleh jauh dari air kolam. Untung dibahas satu. Nah, nggak boleh jauh dari air kolam tuh, karena saya karena gosipnya kan mancing tuh harus punya saku 2, dalam artian saku 2 kita harus tanya-tanya ke orang pintar. Sempat gelo lah. Sempat bro, sampai nanya ke sana sini, dikasih tahu lah sama salah satu dukun lah, kalau dibilang dukun mah. Temenang jauh ti cai balong tapi 500 meter. Itu cuman perjalanan kan, pengalaman kita kan. Tapi sebenarnya kalau kayak membelot kayak gitu itu salah. Ya, saya sekali lagi ucapkan itu salah. Kita berhubungannya dengan karena kita pernah ngerasain, makanya kita bisa ngomong itu salah. Iya, salah. Terus kita jangan terlalu yakin. Yang penting kita mumpuni dari umpan, skill, terus sama esennya. Kalau sekarang sih, kalau dulu kan pakai umpan natural seadanya. Kalau ke arah-arah mistis yang kita rasakan itu bohong. Malah mancing kita jadi terlalu pede karena merasa bakal menang. Taunya giliran pas prakna mah da anggar we meleset kene urang jadi down. Pernah ngalamin perjalanan saya juga, Bro. Kemarin waktu main galatama kan ada beberapa bos saya
ya yang percaya sama kayak gitu dia bayar 3 juta 2 juta sama saya kan udah kasih tahu ya. Tapi kalau kepercayaannya dia ya saya ikutin, tapi hasilnya nihil, nol, besar, nggak ada juaranya, nggak ada sama sekali, nol. Yang penting kita pede aja, yakin kalau masalah rezeki itu bonus dari ya sekarang kita bisa ngomong begini, kita bisa ngomong kalau pakai mistis tuh bohong ya. Bukannya menjelekan dukun, bukannya kita menjelekan underestimate sama orang, kita enggak. Nah, kita mungkin penonton Montoya juga udah bisa ngerasain lah, mungkin pernah ada yang pakai seperti itu, tapi ternyata pasti ada bohong. Cuman itu kembali lagi ke kepercayaan kita lah. Ya. Silakan yang masih pakai yang kayak gitu, cuman kalau saya saranin jangan kalau bisa jangan lah. Soalnya saya beberapa event pakai yang kayak gitu nggak ada hasilnya, bener. Nyata itu. Da anggar bro, doa nu mustajab mah doa ti indungnya. Eta nu tokcer. Itu yang tokcer. Doa dari ibu tuh paling tokcer bro. Bisa dicoba. Bisa dicobain. Nah ini Om, mancing terjauh bareng sama Juber kemana Om? Kalau Juber mah mancing udah keliling-keliling dia. Kalau saya paling jauh mana? Kalau mancing doang, mancing benar-benar tarung paling jauh sih belum jauh. Saya paling nyampe Jakarta lah. Belum sampai kemana-mana. Saya paling Bandung, Jakarta, Karawang kayak gitu-gitu aja. Kalau pengalaman, saya maksudnya udah pernah ke Pekanbaru, Surabaya, sampai ini nyari nafkah sih. Nyari cuan demi cuan. Sampai ya pengen punya pengalaman baru lagi, suasana baru lagi, kenal sama rekan-rekan dunia mancing, sama yang kedi jauh lah, menjalin silaturahmi sama rekan-rekan kedi. Ya karena Jakarta, Surabaya. Dulu tuh Juber bos-bosnya bos-bos ngetop semua. Makanya event mancing dimanapun pasti diikutin sama bos-bos Juber tuh, karena bos besar semua. Bener nggak, Ber? Banyak pengalaman yang belum saya dapat. Saya banyak silaturahmi sama teman-teman rekan-rekan kedi, banyak ilmu yang saya ambil. Contoh-contohnya kayak The Wear tuh yang punya channel WR99 tuh. Dia orangnya enak, baik, dia suka ngasih masukan, sharing lah sama kita, terus sama kedi-kedi BAS juga, Apun, Cimot dan lain-lainnya, rekan-rekan kedi BAS. Sekarang ada kolam baru lagi dari Istana, kita punya rekan baru lagi, keluarga baru lagi. Udah nggak kayak antara pemancing dan kedi. Kalau kita tuh mancing ke kolam tuh pasti antara pemancing dan kedi tuh jadi udah kayak saudara, karena konteks banget, karena dekat banget ya Ber. Jadi banyak saudara kalau kita mancing tuh. Terus terjun ke pelampungan, saya kira kayak dulu lagi, ternyata sekarang beda kayak dari senjata, dari umpan, dan dari Asian juga, dari skill, dari piranti juga, dari tiket-tiket sekarang meledak. Itu sultan semua. Tiket sultan, benar-benar sultan. Kalau untuk ya, tapi kalau untuk kita ya maksudnya bola mau ke 1.500-nya, 1.300-nya bola mah. Zaman mancing di Balong, di Jalan Anyar kan, yang mantas mau tasnya di Cibaduyut itu Balong Legend. Sekarang habis main di kota-kota orang, juara paling terbesar di mana? Nih, berapa bro? Main yang paling hadiah paling tergede tarikan. Oh, ikannya atau hadiahnya? Ikan sama hadiah nih. Untuk paling tergede sih kemarin waktu di Karawang. Parep. Eta paling pada kita bro. Berhasil nih. Depan. Dia sama bos saya. Kancing bungkus sama bos Ipan narik ikan si Barong, dan saya waktu itu kerja sama Jakarta ya. Udah di booking duluan nih sama Jakarta kemarin waktu main di Joglo. Depan lapaknya, cuman ya balik lagi umpan, skill dan hoki saya ada di pihaknya nih.
umpannya basi dia. karena hujan terus nggak kekontrol, gagal total. Cuman kuatnya 1 jam umpan ada Masuk. makan pakai ikan, kesananya pas dicium lagi bikin umpan baru basi ikannya. Nah dia bikin umpannya ketik. Karena bikin umpan banyak gitu, Ber. Hah? Banyak. Berapa kilo bro? Banyak, Bro. Jadi umpan kemarin waktu main di Joglo tuh settingannya beda-beda. Dari awal kita pakai SN. Kedua SN-nya beda lagi, ketiga SN-nya beda lagi. Nah, gigitnya si Barong malah ikan yang gede-gede tuh kita dapat juara ke-1 tuh malah posisinya polos. Polos, nggak pakai apa-apa, nggak pakai SN. Medianya media ikan, daging ikan. Oh. Nah, Gigitnya malah nggak colongan kan. Nah itulah kalau mancing itu harus benar-benar super apik. Nah itu dia. Dari umpan aja harus super apik. Sensitif. Jadi untuk semua nih, SN tuh perantara kita buat dapat ikan ya lebih banyak lagi. Makan lebih bagus gitu kalau dengan SN. Ikan lebih agresif dengan wangi-wangian dari SN. Tapi ada tapinya. Lama-kelamaan dari SN tuh ikan ada enaknya juga, ada bosannya juga, ada muntahnya juga. Nah kita harus berpikir gimana caranya kalau di saat kita lagi bagus makan nih, itu nggak bisa bertahan lama sama SN. Kita harus mikir dari, kalau di pelampungan ya, kalau di pelampungan biasanya kita diturunin lah umpannya dari pakai SN misalkan jadi polos. Kalau di Galatama ya, kalau di Galatama biasanya dari SN misalkan bagusnya diturunin lah SN-nya, asalnya pakai 35 tetes misalkan jadi 20 tetes nungguin ikan gedenya, biasanya seperti itu. Nah balik lagi sekarang kan kalau mancing benar-benar kita harus kompak tim sama Kedi sama ini itu yang saya pelajari ya untuk saat ini ikan-ikan kayak gini, skill-skill yang sekarang ditarungin di kolam-kolam besar kan kita harus kompak bener. Nggak itu bisa. Mah harus kalau mesin tuh, maksudnya mesin tuh kayak di pemancing itu benar-benar harus kompak ya, karena kita tuh nggak bisa dari misalkan joki kita nggak bisa berperan sendiri karena harus ada bantuan dari caddy, masukan dari caddy atau apa dari caddy. Kalau mancing itu benar-benar timnya harus solid, harus benar-benar kuat. Ya, lamun urang meuli SN 1 juta oge ari kadina kan kita bisa set nyala. Ya, benar. Ya, benar. Kita harus ada benar-benar tim yang mengerti. Tetap kita tanpa caddy nggak bisa apa-apa. Benar. Meskipun mau SN 5 juta, 10 juta, tanpa caddy kita nggak bakalan bisa apa-apa. Nggak bakalan bisa. Kita harus kompak, pengemudi dan sama mesin juga yang di belakang caddy itu harus benar. Karena karakter ikan tuh biasanya beda-beda, nggak bisa si supir atau joki itu biasanya nggak bisa pemancing gitu. Nggak bisa selalu fokus untuk melihat karakter ikan. Biasanya Kedi yang selalu melihat karakter ikan. Dari ngetriknya pelampung lah. Ngasih tahu masukan, misalkan dari ada turun hujan atau nggak ikan, ada waktunya ikan naik ke atas. Maksudnya naik ke atas tuh ikan adanya makannya di setengah air atau nggak di bawah. Biasanya Kedi yang ngasih tahu. Tapi buat empang-empang kolam besar yang saya sukai kayak empang dari Bandung nih, Brigip keren pokoknya. Itu ikannya empang, mau gimana itu empang buat tarung, kolam apa ya, kolam Las Vegas lah kalau dibilang, kolam benar-benar buat ajangnya tarung pemancing Bandung ya di Brigif. Kalau untuk sekarang sih dari zaman dulu sih ya, meskipun kolam-kolam tarung sebenarnya udah banyak ya di Bandung ya, cuman tetap untuk jadi barometer pemancing Bandung untuk saat ini mungkin masih tetap Brigif sih. Cuman ada beberapa kolam kayak situ Kenari kan itu maksudnya menengah ke atas juga, tiketnya lumayan, nggak dibilang murah, nggak cukup lah buat pemancingan. Di sini banyak kayak Ujung Berung yang pada belde, Pak Haji banyak terus empang-empang yang dari lokasi Bandung itu ada berapa ngeratus lah ya, nggak bisa disebutin satu-satu soalnya kan ya kita mancing nyari empang kan soalnya yang enaknya ya, yang enak ikannya merata kan, makanya kita yang diburu kolam-kolam kayak gitu. Biasanya sih kalau udah merasa sih ya,
kalau pemancing udah merasa juara di salah satu empang menurut barometer orang Bandung tuh merasa jadi puas, ada kepuasan tersendiri lah. Cuman aing ngaranna satu, da maksudnya lo balong halus-halus kan laut Benar. ngelihat kan Nggak bisa Oh. diprediksi lah di mana diemnya ikan karena ada beberapa faktor juga dari mulai cuaca, dari mulai kebiasaan ikan mainnya di depan atau di belakang. Beda-beda sih biasanya. Dari mulai ikan maunya main di atas atau di bawah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Om. Pengalaman mancing yang bisa dilupakan, Om. Buat Juber dulu ya. Buat Juber dulu. naon bro Pengalaman mancing nu teu bisa ente pokok naon, Bro. Yang nggak bisa dilupakan, yang bisa dilupakan sama Juber apaan? dirinya heula naon cing aya momen teu nu bae saker jeung urang bareng naon Wah, momen yang paling benar-benar nggak bisa dilupain tuh ini nih. Waktu saat mancing di Dewe Ciparai Bandung, Damar Wulan. Waktu sama Juber mancing depan-depanan 57 nah lapak 557-an lah. Itu depan-depanan sama Mang Uus. mau us Depan-depanan sama Mang Uus. Posisi saat itu poniran terakhir turunin ikan terakhir. Dan saat itu Mang Uus lagi mimpin induk. dadakannya tanya bencana alam eta mah Tiba-tiba lagi kita mancing. Itu benar-benar nggak ada angin, nggak ada hujan. Benar-benar itu mah pure nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada hujan gerimis. Nah saat hujan gerimis, kalau nggak dibahas nih gue juga oh, seng yang apa tiung seng yang lapak depan tuh terbang ke lapak kita karena ada angin puting beliung. Semua pemancing panik. Ada yang adan, ada yang lari, ada yang komat, yang tiara ada yang tiarap, Mang Uus depan tiarap karena takut itu benar-benar puting beliung yang benar-benar nggak bisa dilupain lah. Nah, giliran Montoya, giliran saya mau lari, Juber dicari nggak ada, dicari juga nggak ada, sama saya nggak ada, benar-benar nggak ada. Itu mah anjing Juber ninggalkeun. ke bawah angin bro Ente, taunya apa coba? Lagi di bawah kolam, udah terjun ke kolam, posisi Juber kepala ditutup sama baskom, yang kelihatan cuma matanya aja. Bro, turun, anjing. Terus saya kena palung. siun ngaliangin gitu Orang leuwih sieun, bro. Paur naon eta si Tihang runtuk handap listrik. teka kepikiran istri Iya, kejajarowokan, bro, teriak-teriak minta saya turun ke bawah juga, turun ke kolam juga. Saya nggak mau, saya lari ke panitia, jadi tinggalin sendiri. Itu pengalaman yang saya benar-benar nggak bisa dilupain sampai sekarang. Itulah yang benar-benar suka duka mancing barang Juber tuh benar-benar bukan itu aja lah banyak sih sebenarnya, cuman ya itu yang kalau dibahas dari sekarang mau cukup apa setahun kalian bisa habis setahun mau beres ya Mang Uus juga ini kalau nonton pasti ketawa. Ada satu pemancing. enggak keep pertama keep pertama Itu benar. dosa ntar ya Pemometaran. dipikirin pengen ketawa cuman dosa bro entong ada lah satu pemancing Ada satu pemancing bos kita juga, kancing bungkus, bos Ipan, lari ke panitia bawa senjata, bawa puas sama keroto, topi ngapung tapi ngapung, pakai tusuk di Cidoma. Pas dilihat di panitia kerotonya sama puanya habis semua karena jalannya benar-benar panik semua. Haji Risman lompat ke Haji Risman, RSM, harusnya belok ke panitia tuh belok ke kiri, ini malah belok ke kanan, ke sawah. saking paniknya Saking panik itu benar-benar panik semua itu mah. itu Benar-benar mah, panik semua. nggak bisa ditentuin soalnya kan itu dadakan anginnya Alam sih ya. Cuma benar-benar inilah. cuman saya mah tetap kalau mancing nggak bisa dilupain sama Pak Haji Gede Pak Haji Jati Gede Mancing di Karawang Joglo. tiket 18 poolnya 32 juta tarikan 500 juta Induk satu.
Indomie 500 juta. dengerin dulu. Kalau nominal hadiah. Ingat waktu dapat ikannya itu 10 menit lagi bareng Detik terakhir. bareng ketua BAS Mister Apud. Apud. Kemudian berdua sama Mang Bende bertiga tim ini Coat, Mang Bende mah Coat lah pelatih itu mah. Coach. Mang Bende orang Perbas. Dapat ikan 10 menit lagi, tarikan 500 juta udah di pikiran nih, cuan. Ikan udah mati, kelihatan. Udah nggak mati bisa dalam gerak. artian udah lemas ya. Udah nggak bisa gerak karena ya Joran sama Ril membunilah Pak Haji, Pak Haji Jati Gede. Udah enak di depan diambil sama Kedi Apud. Pas sudah dekat karena bukan rezeki lah dikasih sama Pak Haji. 4 panitia itu sampai menghampiri pakai senter ikan itu paling gede, pokoknya 15,5 kalau nggak salah dari Telaga Joglo tuh. Terus pasti nekewe gitu nya. 3 meter lagi, bener 3 meter deh. Pas saya mau serok, Pak Haji mungkin panik karena ikan lihat kepala ikan bener-bener gede, ikan paling gede. Panitia lapangan juga kan udah teriak-teriak ya. Udah Pak Haji itu ikan yang paling gede, Pak Haji ikan paling gede itu rajanya di sini. Pas begitu mau diserok karena bukan rezekinya kita, udah depan mata lepas, Mocel sampai shock. Karekeun lah urang ngalaman sampai ke ngahulang lamit dialungkeun balik ke makan ulah nulak harga teh hayang nya lah maksudnya di tiket Sultan kan ibaratnya pastilah bayangan udah bisa ngambil meraup hadiah gede kan, udah bangga bisa juarain Pak Haji. Hadiah gope 500 jutaan lah. 500 jutaan tuh. Tiketnya 32 juta full. Udah itu udah telak, udah kalau misalnya tadinya santai, nggak panik. Pasti karena tapi bukan karena Pak Haji panik juga, ya mungkin karena belum rezekinya. Nah, itulah kembali lagi sadar. Kalau sebelumnya emang nggak bisa kontrol lah sampai ya syok lah karena sampai nggak sopan orang ke Pak Haji dialungkeun lamit maksudnya teh ka Pak Haji cuma dialungkeun lamit ngagorobok batu tarik urang bro. Ya pastilah syok lahnya. Refleks ya, pikiran kan maksudnya hadiah gede orang mah gitu kan jeung bangga di puncak event bergengsi pisan gitu nya lah buat Pak Haji suatu kebanggaan buat saya juga pasti. Sama tim sama Apun sama Mang Bende. Cuma di situ bukan rezeki lah. Ya, gimana lagi kita ikhlas. Cuma ya, namanya mancing begitu, bro. Sampai sekarang nggak bisa lupa sama Pak Haji itu. Maksudnya jadi kenangan terpahit dan ya pengalaman yang paling bisa dibantu. Dari kejadian itu bisa dijadiin pengalaman oke yang kurang-kurangnya, bro. Kembali lagi lah mental. Pengalamannya di saat kita udah positif itu ikan yang gede, ya apa gimana caranya kalau neterinnya kita pelan lah, apik lah kalau kata Sunda namanya, bro. Tapi kalau emang bukan rezekinya segimana apik pun ya tetap aja mocel, bro. Ya. Tetap mocel. Dan kembali lagi ini mah buat yang suka main mistis jangan terlalu dalam lah. Entong lah. Pengalaman ku urang sok ayeuna kieu we mah bener jago. Bagi 2 urang mah. Bener tuh bagi 2 we hasilna. Bener-bener ayeuna aya ieu mah nyata real sok. Nya maksudnya pengalaman urang lamun bener aya dukun jago gitu. Bagi 2 lah hasilna gitu. Urang kagadekeun ieu atuh kelahiran. Ya bukan ini sih, kita bukan meng-underestimate orang-orang pintar atau bisa dalam artian dukun ya, bukan underestimate tapi kejadian nyata di kehidupan kita. Kalau di dunia permancingan tuh no. Pakai yang begituan malah jadi
down kitanya, malah jadi nggak pede. pede di saat kita nggak dapat apa-apa karena kita udah pesimis. Kita benar-benar bakal dapat hadiah, membawa pulang hadiah karena pakai jampe-jampe dari dukunnya. Beberapa kali pernah Belum sampai benar-benar meletus. Dangar don anu mustajab nama ya orang tua Tindung eta sih nyata. Itu mah saucap nyata teh bener lah. Bener itu mah kalau dari ibu. Beberapa kali Ti ibu ti bapak mun geus boga pamajikan mah ya ti pamajikan kok. Ya. Mendongkrak oge lah. ini kolot itu sangat mustajab doa ti indung ti bapak jeung ti pokoknya next kita lanjut lagi pokoknya ngobrol-ngobrol tentang mancing selanjutnya mah bro kita undang salah satu kakak-kakak kita ya. Maksudnya kakak-kakak kita ya teman-teman kita yang sesepuh Bandung kayak Mang Uus, nanti kita Egi, yang lain-lainnya pokoknya dari domba kita nanti coba. Itu orang tua lah ibaratnya jauh sama kita umurnya kayak ada nih rekan-rekan joki Bandung semuanya pokoknya kita akan undang ke sini ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dia kita sharing berbagi pengalaman mancing ada waktunya sama ya kakak kita nanti kita coba urang silih rangkul ulangnya hijinya sugan jadi benar-benar mau Bandung tinu mancingnya. Karena keberangkatan joki yang paling antik soalnya dari Bandung. Kalau yang saya perhatikan kayak skill-skillnya udah keren pokoknya mah udah skillnya wah top banget pokoknya. Barometer pemancing ya mungkin bisa diakui juga dari beberapa kota yang lain bisa mengakui kehebatan pemancing Bandung dan kadi-kadinya juga dan mesin-mesinnya juga ya antik semua pokoknya. Canggih lah. Maksudnya canggih, otaknya jalan sih untuk mendapatkan ikan keren ya. Banyak saudara-saudara kedi dari Bandung pokoknya saya acungin jempol. Nanti kita ajak juga kedi Bandung kita ngobrol sharing aja. Ajak kita podcast bahas ngobrolan di sini ya. Jangan mikir masalah terus Lampung, kita kan harus punya sharing dan berbagi juga ngopi bareng. Itu ya, kurang ngopi bareng we jeung lancet Montoya di Bandung semua. Salam buat pemancing Bandung semua. Semoga sehat selalu pokoknya. Bismillah, cing sarehat, cing gede milik. Semoga pada gede rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari pemancing Jakarta juga semoga sehat, panjang umur sama ketua MFC dan sejajarannya, krunya semoga lancar, diberikan kesehatan dan panjang umur. Ya, buat MFC Bandung, Parahyangan, MFC Jakarta, MFC Pantura semua jalin satu rahmi lebih kuat semoga lagi. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat walafiat. Ya, sekian dulu obrolan kita kali ini, konten kita kali ini. Next kita ngobrol-ngobrol lagi dengan obrolan yang berbeda lagi nanti sama bintang tamu yang lebih seru lah pokoknya. Yang lebih seru lagi lah kita tampilin buat kalian semua. Nah, jangan lupa subscribe YouTube kita karena tanpa kalian semua kita bukan apa-apa. Kita butuh bantuan dari kalian semua untuk subscribe-nya, untuk komennya. Kasih masukan buat kita. Kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya kekurangan, kita mohon maaf. Ya. Kalau ada kelebihan, saya terima kasih banyak karena udah like, comment, dan subscribe dan masukannya. Kita dari tim Montoya Official udah berbagi pengalaman dan mengenang masa lalu ya. Waktu masa kecil sampai sekarang bisa menjalin satu rahmi dengan kuat, bisa konten, bisa buka toko workshop kecil-kecilan lah. Belum bisa melebar jauh untuk kedepannya. Semoga kita bismillah jauh insya Allah lagi, untuk kedepannya lebih keren lagi tempatnya, lebih keren lagi penampilannya dari bantuan kalian semua. Oke. Sekian dulu pembahasan obrolan malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.